Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini saya Ketua DPP LSM Gempa Indonesia membacakan surat terbuka kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia, Kapolda Sulawesi Selatan, dan seluruh aparat penegak hukum Republik Indonesia. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia Mipling Sekarang Tinggi, ya, dengan surat terbukanya, ya, dan perihal sebagai berikut. Dugaan kelalaian pembiaran dan kegagalan Kapolres Goa dalam mencegah pembunuhan tragis di Parang-Parang, Tulau, Kelurahan Cikro, Kecamatan Tumbuk Bulu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan segala hormat, melalui surat terbuka ini, kami, Ketua DPP LSM Indonesia, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus protes tegas atas tragedi kemanusiaan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025. Waktu siang hari, lokasi Kampung Parang-Parang Tulau, Kelurahan Cikro, Kecamatan Tumbuk Bulu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana seorang warga bernama Ali telah meninggal dunia secara tragis, keji, dan tidak manusiawi, diseret secara konvoi di jalan raya di hadapan publik. Tindakan ini bukan hanya pembunuhan, tetapi juga merupakan pelanggaran HAM berat karena merendahkan martabat manusia dan mempertontonkan kekerasan brutal di ruang publik. Ali diseret bagaikan binatang oleh sekelompok massa. 1. Dugaan kelalaian dan pelanggaran oleh Kapolres Goa. Sebagai pucuk pimpinan institusi Polri di wilayah hukum Kabupaten Goa, Kabupaten Goa memiliki kewajiban, Kapolres Goa memiliki kewajiban penuh untuk mencegah terjadinya kejahatan, melindungi setiap warga negara, membubarkan massa yang bertindak anarkis, dan mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan nyawa. Namun dalam kejadian ini, negara tidak hadir, polisi tidak hadir, tidak mencegah, dan tidak menghentikan aksi massa hingga korban meninggal secara mengenaskan. Hal ini menguatkan dugaan adanya kelalaian, kegagalan, bahkan pembiaran oleh Kapolres Goa. Sebuah wilayah hukum tidak boleh dibiarkan dikendalikan oleh massa, apalagi sampai aparat kepolisian terlihat kalah dari forum atau kelompok massa tertentu. Ini adalah presiden buruk bagi penegak hukum di Kabupaten Goa. 2. Dasar hukum kewajiban Polri yang diduga tidak dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13, tugas pokok Polri. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 ayat 1. Polri wajib mencegah dan menindak setiap bentuk kejahatan serta menjaga keselamatan jiwa raga warga negara. Pasal 15 ayat 1 huruf A, B, dan C. Polri berwenang melakukan tindakan pencegahan, mengambil tindakan lain menurut hukum untuk mencegah timbulnya kejahatan, serta membubarkan kerumunan yang mengancam keamanan. B. KUHP KUH pidana. Pasal 338 pembunuhan. Pasal 355 ayat 2 penganiayaan berat mengakibatkan kematian. Pasal 170 ayat 2
Ketiga, kekerasan bersama mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa tindak pidana dilakukan secara terang-terangan dan dibiarkan tanpa intervensi cepat dari aparat kepolisian dalam kurung Polres Goa. C. Pelanggaran hak asasi manusia. Mengacu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap warga negara berhak atas hak hidup, itu diatur oleh pasal 9. Hak perlindungan dan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, itu diatur oleh pasal 33. Kematian Ali secara diseret di jalan raya adalah bentuk perlakuan keji dan tidak manusiawi yang seharusnya wajib dicegah oleh aparat kepolisian, dalam hal ini Polres Goa. 3. Berpotensi pelanggaran etik dan administrasi Kapolres Goa. Jika seorang Kapolres terbukti lalai atau membiarkan tindak pidana berat, maka dapat dikenakan A. Kode etik profesi Polri dalam kurung KEP. Pelanggaran terhadap pasal 10, kewajiban melindungi masyarakat. Pelanggaran pasal 12, kewajiban bertindak profesional dan proporsional. Sanksi bagi pelanggar dari aparat penegak hukum. Demosi jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH bagi pelanggar berat. B. Peraturan Kapolri Perkap nomor 14 2011 tentang kode etik profesi Polri. Kapolres Goa bertanggung jawab atas seluruh anggota dan kondisi keamanan wilayah hukumnya. Kelalaian mengakibatkan sanksi berat. C. Tanggung jawab komando. Dalam hukum administrasi negara dan etika kepolisian, pimpinan bertanggung jawab atas pembiaran, kelalaian pengawasan, tidak memberikan perintah pencegahan, atau gagal mengendalikan situasi terhadap masyarakat. Ini membuka ruang pencopotan jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. 4. Tuntutan DPP El-Senggompa Indonesia. Dengan ini kami menyampaikan tuntutan tegas. 1. Bapak Kapolres Goa harus dicopot dari jabatannya karena diduga lalai dan tidak mampu mencegah pembunuhan tragis tersebut. 2. Dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh Propam Itwasun dan Polda Sulawesi Selatan atas dugaan pembiaran dan kelalaian fatal. 3. Proses hukum terhadap seluruh pelaku kekerasan pembunuhan harus dilakukan tanpa pandang bulu. 4. Aparat Polri harus memperbaiki sistem deteksi dini dan respon cepat agar tragedi serupa tidak terjadi lagi. 5. Negara harus memastikan bahwa hukum tidak boleh dikalahkan oleh massa dan nyawa manusia tetap dilindungi. 5. Penutup. Tragedi kematian Ali bukan sekedar kasus kriminal biasa. Ini adalah kegagalan negara hadir perlindungan warganya. Ya, saya ulangi. Tragedi kematian Ali bukan sekedar kasus kriminal biasa. Ini adalah kegagalan negara hadir melindungi warganya. Ketika polisi tidak mampu membubarkan massa, tidak mampu menyelamatkan korban, dan tidak hadir pada saat nyawa seseorang dipertaruhkan, maka kepercayaan publik terhadap institusi Polri terancam runtuh. Kami menegaskan bahwa El-Senggompa Indonesia akan mengawal kasus ini hingga tuntas
demi tegaknya hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hormat kami, Amiruddin Issa Karintinggi, Ketua DPP LSM Gempa Indonesia. Ya, oleh sebab itu kami memohon kepada Bapak Kapolri agar hukum ditegakkan di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, khususnya wilayah hukum Polres Goa, dan Kapolda atau Kapolri turun tangan dalam menangkap seluruh pelaku pembunuh terhadap lelaki Ali yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Desember ya di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tembok Bulu, Kabupaten Goa. Hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.